Semua kata-kata indah yang ada di muka bumi tidak akan sanggup melukiskan indahnya cinta. Bahkan konon andaikan laut dijadikan tinta sekalipun tidak akan sanggup menjelaskan tentang cinta. Karena itu cinta masalah rasa, bukan kata-kata. Aduh, Indonesia Timur ini memang surga bang ya. Surganya dunia itu Indonesia Timur. Dibilang Maluku ini, Indonesia ini untayan jamrutnya Katulistiwa, dan Maluku ini laksana sepotong surga yang tercecer gitu. Sebenarnya kalau kita compare dengan Maladewa atau Hawaii itu, Maluku masih luar biasa gitu. Bagi saya ya. Maladewa padahal sudah bagus tuh bang ya. Ya, karena memang di sana itu finansial, kekuatan uang toh, manajemen yang teratur. Kita di sini masih benar-benar hanya natural ya, alami. Mandiri. Jadi kalau kemewahan mungkin ada di sana, tapi kebahagiaan ada di sini di Maluku sini. Karena ada cinta. Iya. Jadi kekuatan cinta itu tidak teradanya oleh kekuatan apapun kecuali kekuatannya Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Kekuatan Tuhan pun karena Tuhan mencintai gitu. Ya? Betapa alam semesta ini diciptakan oleh dengan dan karena cinta. Jadi dibilang kehancuran yang paling besar bukanlah manusia mati, tetapi ketika manusia kehilangan cinta. Jadi ketika bom atom jatuh di Hiroshima, Nagasaki, itu sekitar 180 ribuan yang meninggal ya Pak ya. Kemudian ketika bencana alam terbesar di era modern ini tsunami Aceh, kurang lebih 220 ribuan yang meninggal. Itu jumlah yang besar. Tapi jumlah itu tidak ada arti apa-apa jika kita bandingkan dengan saat hilangnya cinta seorang Kaisar Nero misalnya, yang memerintahkan untuk dibakarnya kota Roma. Itu lebih hancur ya. Sebuah pusat peradaban dunia saat itu luluh lantak hanya karena hilangnya cinta seorang Nero. Jadi kehilangan cinta ini, multiplier efek yang ditimbulkan itu jauh lebih besar dari bom atom, jauh lebih besar daripada tsunami gitu. Makanya cinta ini harus kita pelihara gitu. Maka itulah abang sengaja tinggal di sini, membuat sebuah keramba yang dinamai keramba cinta. Apakah keramba ikan itu bentuknya kayak ikan? Kan tidak. Dibilang keramba ikan karena ikan yang dipelihara. Dibilang keramba lobster karena lobster yang dipelihara. Bentuknya tidak kayak lobster gitu. Jadi ini dibilang keramba cinta bukan karena bentuknya hati, bukan. Tapi karena disinilah tempat di mana cinta dibudidayakan. Karena realita saat ini, cinta itu mengalami degradasi, kemerosotan. Cinta yang harusnya masalah rasa, dia bergeser cenderung ke rasio begitu. Oh, dari rasa menjadi rasio. Rasio. Jadi orang mulai hitung-hitungan, mikir gitu. Cinta kok mikir gitu. Cinta kan masalah hati, bukan masalah otak gitu. Jadi harus di hati ya. Harus di hati. Lalu kalau anak-anak sekarang lebih parah lagi, itu lambang cinta itu mulai bergeser jadi gini, Pak. Jadi uang. Itu uang ya. Ya. Cinta yang ditransaksikan itu kan pelacuran namanya. Ketika cinta dibawa ke dalam angka-angka, maka dipastikan cinta itu akan kehilangan makna. Dan itu tadi, kehancuran yang paling besar jika manusia itu kehilangan rasa tadi. Berarti, jadi dibikin keramba cinta ini untuk itu semua dijaga gitu. Ini keramba cinta ya. Pada saat gelombang besar ketika itu, Bang. Ya. Jadi keramba cinta ini bagaimana nasibnya? Apakah hilang atau bagaimana? Jadi ombak, badai itu semua faktor-faktor alam ya. Kekuatan yang paling besar itu adalah ketika kita sudah bisa menyatu dengan alam. Itu kata legenda Shogun Musashi. Ya. Kemudian dari mana itu, Bang? Ya. Dari Jepang. Jepang. Ya. Itu katanya kalau kita itu punya kekuatan yang paling besar ketika kita sudah menyatu dengan alam. Karena kekuatan alam itu kan kekuatan yang tidak bisa dilawan gitu. Jadi bagaimana kita menyatu aja dengan kekuatan itu dan kita menjadi paling kuat gitu. Bisa menyatu itu dengan
cinta juga ya. Ya, itu kan pakai rasa tadi tuh. Kalau rasio nggak mampu. Ya. Teknologi apapun tidak mampu menahan kekuatan alam. Ya. Kemudian kalau jadi misalnya ada badai nih, kita jangan berpikir untuk tenangkan badai, tapi cukup tenangkan diri karena yakinlah badai pasti berlalu, kan? Akan dilanjutkan dengan tofan. Lalu kalau orang sering nanya saya, waktu badai kemarin, waktu gempa, itu kan banyak terjadi kerusakan di mana-mana, infrastruktur barang-barang modern itu banyak yang rusak. Saya punya ini juga ada sedikit kerusakan. Saya ditanya, Taha, apa benar keramba cintamu itu rusak karena gempa kemarin? Saya bilang kerambanya saja yang rusak, cinta enggak. Cinta tidak akan rusak gitu. Ya. Karena cinta itulah yang akan melestarikan kehidupan kita. Cinta Pak. aman, semua aman, Pak. Ya. Cinta hancur, semuanya hancur. Maka kita harus memelihara cinta ya. Memelihara cinta, disinilah tempat dimana cinta dibudidayakan, gitu. Ngomong-ngomong, ini kan ada bintang laut nih, Bang. Semua ada di sini. Ini bintang laut ini kira-kira perlu dibudidayakan nggak bintang laut ini? Jadi gini ya, keseimbangan alam jika terputus satu rantai ekosistem, itu alam tidak seimbang. Alam tidak seimbang, terjadi kerusakan. Saat ini memang terjadi tidak keseimbangan. Jadi kalau bintang laut ini di ekosistem, dia sering mengkonsumsi karang. Jadi di habitat makan pucuk karang. Pucuk karang. Jadi kalau di alam, kalau alam itu terjaga, karang itu tumbuh terus, berpotensi karang itu bisa memenuhi lautan. Disitulah fungsi dari bintang laut itu untuk menahan itu. Jadi dia jadi seimbang. Berimbang ya. Nah, nanti ada juga misalnya ikan kakatua. Ikan kakatua itu dia memakan ganggang, algae dan lumut yang ada di karang. Waktu dia makan lumut yang ada di karang, karang jadi bersih. Karang itu rumah dari biota-biota laut ya. Jadi karang sudah bersih, karang itu tumbuh dengan baik. Jadi fungsi dari ikan kakatua membersihkan karang sehingga tumbuh dengan baik. Untuk mencegah dia tidak memenuhi lautan, fungsi dari bintang laut untuk menahan itu. Hari ini karang-karang banyak yang hancur karena penangkapan ikan dengan cara yang kurang tepat, penggunaan bom, potasium, pestisida. Nah, karang jadi hancur, ikan kakatuanya diambil untuk konsumsi. Karangnya hancur, ikan kakatua diambil, tidak ada yang cleaning service untuk bersihkan karang. Jadi karang makin hari makin parah. Yang makin banyak alga, bintang laut. Ya, bintang laut makan ini karang. Jadi karang makin hari makin habis. Sementara karang itu adalah rumahnya biota laut. Rumah dari biota-biota laut. Semakin ya, ini nanti berpotensi untuk hilangnya keseimbangan alam. Keseimbangan alam hilang, berpotensi bencana alam yang nanti kata seniman itu alam telah bosan bersahabat dengan manusia gitu. Kata Ebit katanya. Ya itulah, berarti yang perlu dilakukan atau yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang, yang pertama harus mempunyai cinta dulu ya. Ya, kalau cinta identik dengan rasa. Cinta aman, orang punya rasa ya. Dan berarti itu, semua aman. Dan itu mencintai alam semesta ya, mencintai alam semesta. Cinta luas, universal, total. Jadi kita cinta kepada Yang Maha Kuasa karena Maha Kuasa betapa cintanya ke kita memberikan semuanya. Kemudian nih, Bang, ya? Cinta sesama manusia dan cinta terhadap alam ini. Jadi Theos, Kosmos, and Humanity, semuanya harus dijaga. Ya, berarti memang kita harus mencintai alam seperti begini tadi. Semuanya. Menangkap ikan harus dengan ya secukupnya, tidak berlebihan. Pakai rasa tadi tuh. Jangan eksploitasi. Jadi gini ya, kita alam ini disediakan untuk kita manfaatkan. Jadi silahkan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak alam. Itu hal yang hal yang memang benar-benar berbeda ya. Alam disediakan untuk kita, untuk dimanfaatkan, tapi jangan dirusak. Jadi pemanfaatan sumber daya alam, harus untuk kita kok. Jadi kalau mungkin saya ini, Bang, saya kan ada sebutan lucu saja ini. Lucu-lucuan saja. Saya ini Kopaska. Siap. Komando Pasukan Kata-Kata. Jadi saya ingin mungkin berkata-kata begini. Kalau kita mencintai alam, maka alam akan mencintai kita. Pasti fit and back. Ya. Karena ada yang pagi ini pun tadi saya masih melihat ada seseorang
membuang sekantong sampah ke laut begitu. Nah, itu bagaimana betapa kita melihat indahnya laut seperti ini dibuangnya sampah gitu. Jadi saya agak prihatin. Ini boleh ya saya unek-unek pribadi ya. Oke. Saya sedikit prihatin melihat hal-hal begitu yang terjadi pada anak-anak, remaja, anak-anak. Ya. Terjadi begitu. Kalau orang tua saya maklum, karena zaman mereka mungkin penggunaan sampah itu belum ada plastik organik. Jadi kebiasaan membuang sisa makanan di laut itu cenderung organik. Kulit buah, kemudian pembungkusnya masih daun pisang. Nah, itu tidak masalah. Tidak masalah. Hari ini setelah dia berubah menjadi plastik, ini mereka masih dibuang ke laut. Itu mungkin kebiasaan mereka dari dulu ya. Walaupun itu salah. Yang memprihatinkan itu kalau anak-anak yang generasi sekarang, generasi muda, karena di sekolah kan kenapa tidak diajari itu? Sistem pendidikan yang ingin saya sedikit koreksi, tapi siapa saya cuma nelayan ya. Jadi pendidikan kecenderungan mengajarkan anak-anak untuk pintar, lebih ke sains. Tapi bagaimana anak-anak ini menjadi baik itu sepertinya sedikit diabaikan. Ya berarti mungkin yang kurang materi pelajaran tentang cinta. Cinta luas meliputi segalanya. Lalu kita agak spesifik sedikit bagaimana tentang ekologi. Jadi kita bukan mempelajari alam batu apa, tapi bagaimana keseimbangan alam itu, untuk bagaimana bisa mereka waktu belajar itu benar-benar bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Sebab jangan hanya jadi pengetahuan untuk kebutuhan-kebutuhan akademik formal saja, nilai-nilai, angka-angka. Yang tadi saya bilang, ketika cinta hanya dibawa ke dalam angka-angka, dia akan kehilangan makna. Karena ini masalah rasa, bukan angka gitu. Ya. Oke. Jadi saya minta ini Bang, pesan dari Abang ini apa? Mungkin yang tentang cinta yang bagaimana, tentang pelestarian alam bagaimana, dan seterusnya itu Bang, tentang kehidupan kita. Kalau tentang cinta ini agak sulit tuh kita ungkapkan dengan kata-kata, karena memang kata-kata terlalu miskin untuk bisa menjelaskan tentang cinta ya. Semua kata-kata indah yang ada di muka bumi tidak sanggup kalau kita mau bicarakan tentang cinta. Bahkan andaikan laut dijadikan tinta sekalipun tidak sanggup. Tidak cukup ya? Tidak cukup, karena cinta itu masalah rasa, bukan kata-kata gitu. Dipaksa air laut ini dijadikan tinta untuk menulis tentang cinta itu nggak cukup. nggak cukup. Itu rasa beda, porsinya lain gitu. Itu rasa frekuensi main di situ, kimia tubuh yang main di situ. Itu tentang cinta Bang. Kalau pelestarian alam nih Bang, mungkin dengan obrolan kita ini nanti bisa dipublikasi, publik bisa tahu bagaimana sih pentingnya. Mungkin orang perlu diberitahu bahwa pernah ada seekor penyu Bang, itu hidungnya kemasukan ini sedotan, ya. Begitu dicabut, kemudian terkucurlah darah. Ada juga ikan mati karena makan plastik tidak bisa dicerna toh. Nah itu banyak kejadian seperti itu. Jadi kalau sampah itu yang saya lihat sepertinya itu agak simpel ya. Kita ini sistem, bukan budaya. Jadi masalah alam ini ada masalah kultur, ada masalah struktur. Ada orang itu kotor, sampah berserakan itu karena kultur, budaya. Ada karena struktur. Struktur ini karena aturan, regulasi, keadaan. Ini beda. Misalnya gini, kayak kita dengan Singapura. Dibilang Singapura bersih, kita kotor misalnya. Kalau sisi budaya, sama-sama bangsa Melayu. Sama-sama kita satu kawasan gitu ya. Jadi secara budaya kita sama. Tapi kalau kita di Indonesia misalnya buang sampah, kita kayak seperti tidak ada beban gitu ya. Tidak ada yang denda, tidak ada protes, tidak ada. Saya terbebani Bang. Iya, ini saya bilang secara umum ya. Karena terbebani karena secara kultur tidak suka dengan kotor kan. Secara kultur budaya. Dan selain itu juga saya karena sudah sempat tahu bagaimana seekor penyu itu berdarah dan ada ikan yang mati dan seterusnya lah gitu.
Itu kalau jadi akhirnya saya terbebani. Nah, itu berarti masalah rasa tadi itu. Ya. Jadi ada daerah yang kultur itu kayak gini, Pak. Jadi kalau orang megang sampah itu dianggap orang kalangan bawah. Oh begitu. Ya. Jadi orang-orang secara umum itu gengsi kalau mau ngurus sampah gitu. Padahal dia juga nyampah. Iya, dia buang sampah sembarangan. Dia nggak mau itu kayak berpikir tentang sampah karena itu golongan bawah gitu. Orang-orang sampah yang punya urusan. Kita enggak. Kita ini seenaknya saja. Nanti mereka punya urusan. Nah, itu masalah kultur gitu. Ada negara-negara yang kotor karena faktor itu. Itu biasa cenderung pada tempat-tempat yang sepertinya ada pembagian-pembagian kasta secara kasat mata gitu. Ada yang resmi, ada yang kasat, yang sepertinya tidak nampak tapi ada. Jadi itu bukan golongan kita untuk ngurus sampah. Jadi dia seenaknya saja. Itu kultur. Kalau struktur, ya itu saya bikin bandingan kita dengan. Jadi ada bangsa yang sama, budaya yang sama, tapi hasilnya berbeda. Kayak saya bilang tadi, kayak dibilang Indonesia dengan Singapura, mana bersih? Orang akan bilang Singapura gitu. Padahal kan, ya kita orang yang sama belum tentu juga. Sama Haiti, sama Dominika. Itu pulau yang sama, bangsa yang sama mendiami pulau yang sama. Dua negara berbeda, itu hasilnya berbeda. Haiti dengan Dominika. Jadi satu teratur bersih, satu kotor. Nah orangnya sama di tempat yang sama, di pulau yang sama. Satu kawasan. Gitu ya. Itu tadi itu struktur regulasi. Di sini sampah memang disediakan tempat sampah, anak-anak sekolah diajarin. Yang di sana anak sekolah diajarin matematika saja, diajarin bahasa Inggris, yang gitu nggak diajari. Jadi ada sistem pendidikan yang mengajarkan anak supaya pintar, ada sistem pendidikan yang mengajarkan anak-anak supaya baik. Nah ini universal, ini agak kompleks. Kayak ya saya hanya nelayan ini hanya melihat begitu, hanya bisa mengelus dada gitu kan. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ya memang. Ya semampu kita lah Bang. Ya, saya berpikir hal-hal itu kita lakukan perbaikan-perbaikan itu mulai dari hal terkecil, diri sendiri, hal terkecil dan mulai sekarang. Lupakan kemarin dan hari ini kita berada di sini dan kita mulai hari ini untuk kedepannya. Ya. Pokoknya semuanya bermula pada cinta. Cinta, kuncinya. Tidak boleh sekalipun kita kehilangan cinta. Itu kehilangan cinta, kehilangan rasa. Selesai kita jadi robot nanti. Kita hidup tanpa rasa. Makanya dibuat keramba cinta agar cinta itu terlestarikan. Cinta dibudidayakan. Dibudidayakan. Saya minum dulu Bang. Siap, mari. Haus juga ini. Itu sebenarnya tadi dikasih sedotan, saya kayak pikir, aduh sebaiknya ini nggak usah nih. Supaya habis minum, kalau kita buang pun, ini sisa-sisanya jadi makanan, rumah dari biota-biota laut, segala macam kan. Ini juga kalau ini ikut terbuang, itu yang tadi penyu nyangkut tadi itu. Ya ini nanti kita. Ya, jadi ini nanti kita bakar saja, karena kita belum punya sistem pengolahan daur ulang di sini. Oke lah. Ini kalau ini Bang, ini apa namanya? Kerang atau apa ya Bang? Kerang, saya kurang familiar juga namanya ini. Ini di sini. Jadi ada yang tumbuh, kemudian ada yang sudah tua, mati, begitu-begitu. Kayak seperti ini ya. Ini lobster. Nah, itu lobster ini setelah dimakan atau bagaimana nih Bang? Jadi ini golongan krustasea, itu hewan yang kalau dia membesar, kulitnya itu tidak, cangkangnya ini tidak membesar. Oh dia ini tetap tidak ikut bertumbuh. Tidak ikut tumbuh. Ini kayak tulang gitu ya. Nah, dia di luar dia tidak membesar. Jadi waktu dia makin besar dia mulai sesak. Sesak ininya pecah. Pecah dia keluar. Kulitnya tipis. Nah, dia begitu lagi, ini mengeras dan dia membesar terus-menerus seperti itu. Kalau dalam dunia perikanan biasa dibilang molting. Itu pergantian kulit. Kayak ular, ya, semua sistemnya gitu. Oke lah. Lobster, ini lobster bambu. Lobster yang umum di sini itu yang paling banyak itu lobster jenis lobster bambu ini. Kemudian ada juga lobster mutiara, itu yang lebih besar. Ada juga lobster pasir,
itu yang kepalanya agak besar, macam-macam. Kalau lobster ini yang paling ideal, biasa dikonsumsi paling mantap tuh ini. Oke Bang, sebelum diakhiri, apa kira-kira harapan-harapan di masa mendatang nih Bang? Harapan ke depan, jangan sampai kehilangan rasa saja, jangan sampai cinta itu mati saja. Oh, hanya itu saja ya? Itu saja, karena kuncinya itu. Ya, semuanya itu pasti ada cinta ya? Ya. Semua, kalau saya ini Bang, ada Rumi nih, Jalaluddin Rumi toh? Ya. Itu semua agama itu mengajarkan cinta. Semua agama ada cinta. Walaupun cinta itu sendiri tidak beragama. Ya. Ya, artinya semua agama memang mengajarkan cinta. Cinta universal. Ada bilang hablum minan nas, ada tuh, ada bilang hidup dalam kasih, tuh. Ada bagaimana keseimbangan alam ini, nah. Yang jelas semua mengajarkan. Semua. Cinta. Oke lah, berarti itu ya intinya kita ini memang ya cinta itu sebetulnya. Harus dijaga dan marilah kita semua hidup dalam cinta gitu. Oh, iya, iya. Baik. Jangan mempersempitkan arti cinta seperti individu saja gitu, kayak dua orang gitu. Ya. Cinta ini kan semua, cinta orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, nah? Cinta terhadap alam, cinta terhadap semuanya, terhadap teman, cinta terhadap profesi pekerjaan. Jadi semua dilakukan bukan hanya pakai rasio, tapi jangan sampai abaikan rasa dalam segala hal. Saya pikir misalnya dunia pertanian, teknologi canggih tapi tidak suka dengan tanaman, percuma. Dunia militer, teknologi canggih, senjata canggih pun, tapi orang itu tidak punya rasa patriotisme. Misalnya, ya percuma juga. Itu muncul para rasa, cinta. Republik ini dibangun itu kan dengan cinta tanah air. Bagaimana bambu runcing bisa mengalahkan meriam kalau bukan karena cinta terhadap republik ini? Gitu. Oke. Apalagi Mat? Sudah oke? Cukup? Poinnya habis? Baik Bang, nanti tinggal diambil. Terima kasih Bang atas waktunya. Saya sungguh bahagia karena ya menikmati surganya dunia. Serpihan surga yang kebetulan jatuh di sini. Dan keramba cinta ini juga bagian dari surga. Jadi kapan saja keramba cinta selalu merindukan kedatangan orang-orang terbaik. Ya. Sekilas, hari ini sekilas tapi membekas. Ya, sekilas tapi membekas ya. Oke Bang, terima kasih. Oke, mari. Mudah-mudahan Yuk kita naik, kita berenang dulu di dalam Pak. Oh begitu? Ya, tadi kan sudah foto-foto. Kalau cuma foto-foto dengan latar belakang gambar love, hati, itu di mana-mana ada. Keramba cinta ini merupakan satu-satunya tempat di bumi di mana cinta itu bisa diselami. Oh. Jadi setelah ini, kalau sudah foto-foto, kita menyelam dulu Pak. Tapi kalau misalnya tenggelam dalam cinta itu? Kita kalau menyelam, kalau kita tidak menyelam, selamanya kita tidak akan tahu bahwa cinta itu dalam. Jangan khawatir tenggelam, cinta tidak akan melukai kok. Oh, kalau tenggelam dalam cinta tidak akan terlukai? Iya, tambah bagus. Kita hidup dalam cinta, tenggelam, tambah bagus. Oh, karena tidak melukai. Tidak melukai, cinta tidak akan melukai. Mari kita berenang. Siap, mari kita lanjut berenang.